Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian puasa, sambungan episode sebelumnya. Hari ini kita ingin baca masalah syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, kemudian rukun, sunat-sunat, makruh-makruh, dan yang membatalkan puasa. Tentunya ini tidak habis semua kita baca dalam episode sekarang. Paling untuk sekarang kita mampu baca syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan sebahagian rukun puasa yang bisa kita baca. Langsung saja, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wali saumi syurutun liwujubihi. Dan bagi puasa Ramadan itu ada syarat-syarat bagi wajibnya puasa dan syarat-syarat bagi sahnya puasa dan rukun-rukun dan sunat-sunat dan makruh-makruh dan yang membatalkan puasa. Jadi puasa Ramadan itu ada syarat-syarat wajib puasa, ada syarat-syarat sah puasa, kemudian ada rukun-rukun puasa, kemudian ada sunat-sunat puasa, kemudian ada makruh-makruh puasa, dan ada yang membatalkan puasa. Adapun amma syurutu wujubihi fasalasatun. Adapun syarat-syarat wajib puasa itu maka 3 perkara. Jadi syarat wajib puasa ada 3 perkara. Al-Islamu, pertama Islam. Wat taklifu, dan taklif, sudah artinya orang mukallaf, sudah balik dan berakal. Wal qudratu 'ala shaumi, dan mampu atas berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Jika salah satu ini tidak ada, maka tidak wajib puasa. Tidak Islam, tidak wajib puasa. Tidak taklif, bukan mukallaf, tidak wajib puasa. Tidak mampu berpuasa, tidak wajib berpuasa. Kama asyara ila zalika musannaf, sebagaimana telah mengisyarahkan oleh kepada demikian syarat wajib puasa oleh musannaf. Musannaf di sini maksudnya penulis kitab Qurratul Ain. Bi qaulihi, dengan perkataan musannaf, yajibu shaumu Ramadan ala mukallaf mutiqin lah. Wajib puasa Ramadan atas mukallaf yang mampu bagi berpuasa. Nah, di sini berapa syaratnya? Berarti wajib puasa Ramadan atas mukallaf dan yang mampu bagi berpuasa. Nah, jadi ada satu Islam. Islam itu sudah masuk dalam mukallaf. Ketika kita sebut mukallaf, itu maknanya Islam, balik dan berakal. Mutiqunlah, dan yang mampu atas berpuasa. Nah, jadi itulah syarat wajib puasa. Wa syurutu sihhatuhu,
dan syarat-syarat sah puasa arba'atun, itu 4. Jadi syarat sah puasa ada 4, syarat wajib 3. Islamu, yang pertama Islam, wan niqa'u, dan yang kedua bersih, minal khaidi, daripada khaid, wan nifasi, dan nifas. Itu syarat sah puasa yang kedua, tidak ada haid, tidak ada nifas. Maka orang haid tidak sah puasa, orang bernifas tidak sah puasa, orang bukan Islam tidak sah puasa. Wal aqlu, dan berakal, maka orang gila, orang tidak ada akal tidak sah puasa. Wal waqtu qabilu lil saumi, dan yang keempat waktu yang menerima bagi puasa. Ada kala itu maksudnya siang, jangan puasa malam, kemudian sudah nampak hilal, gitu. Jadi sudah masuk waktu untuk berpuasa. Itulah 4 syarat sah puasa. Nah, kalau salah satu syarat ini tidak ada, maka puasa kita tidak sah. Wa farduhu, ini rukun puasa. Jadi syarat wajib puasa sudah selesai, syarat sah puasa sudah selesai, sekarang masuk rukun puasa. Wa farduhu, dan fardunya puasa, artinya arkanus shaumi, rukun puasa, isnani, adalah 2 perkara. Jadi rukun puasa tidak banyak, cuma 2. Kalau rukun salat 13 atau 18. Ya. 18 itu karena 13 itu karena tidak dikira tumakninah. Ya, jadi kalau dikira tumakninah 18 semuanya. Nah, kalau rukun salat, rukun puasa itu hanya 2 perkara saja. Nah, apa saja? Al-awwalu, yang pertama, niyatun lailan, niat pada malam hari. Niatnya waktu malam. Nah, ketika berarti dari setelah masuk maghrib hingga sebelum terbit fajar. Itu niat. Di situ waktu niat puasa. Likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari, tiap malam puasa Ramadan itu kita berniat untuk besoknya berpuasa. Wa mahalluha qalbu, tempat niat itu hati, dalam hati niat, bukan di mulut. Wa yustahabbu talaffudhu biha, dan disunatkan melafazkan dengan niat. Tapi walaupun niat di hati, tetap juga sunat juga melafazkan niat tersebut untuk melatih hati ketika berniat nanti cepat bisa. Walau nasa niyata lailan, dan jikalau lupa oleh seseorang akan niat lailan pada waktu malam, malamnya lupa niat. Wa tala al fajra, dan telah terbit fajar. Wa nasun, dan dianya orang yang lupa tadi itu nasun, lupa dia, bukan sengaja. Itu maksud yang disampaikan di sini. Tidak sengaja, memang lupa. Lam yuhsab lahu zalikal yaum, tidak dikira bagi orang itu demikian hari. Jadi hari tersebut tidak dikira puasanya karena dia lupa niat malam. Apalagi kalau sengaja. Kalau sengaja lebih lagi tidak dikira. Jadi maka dia pada hari itu tidak ada puasa. Lalu bagaimana? Apakah dia boleh makan, boleh minum? Kita lihat sekarang. Lakin tetapi wajib. Wajib ini diwajib. Kalau tidak melakukan haram. Lawan wajib itu haram. Wajib berarti kalau dia tinggalkan haram. Alaihi imsaku, wajib atas orang itu imsak, menahan diri. Riayatan li hurmatil waktu, karena memelihara bagi hormat waktu. Jadi wajib juga dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, persis seperti puasa. Hanya saja menahan diri dia itu bukan ibadat puasa, tapi itu ibadat hukum
menghormat waktu puasa. Tetap ibadat, tapi ibadatnya itu ibadat menghormat waktu puasa. Pahalanya tetap ada. Tapi pahala karena dia patuh, taat, tidak makan, tidak minum karena menghormat waktu puasa. Tapi pahala ibadat puasa tidak ada. Dia wajib qada lagi. Nah, begitu. Jadi tidak dikira puasanya, tapi tetap juga dia menahan diri karena menghormat waktu puasa. Wa yusannu fi awwali syahri, dan disunatkan, berarti kalau menahan diri ini walaupun sendirian di kamar juga tidak makan dan tidak minum, karena di sini bukan menghormat orang puasa tapi menghormat waktu puasa. Kalau menghormat orang puasa boleh, kalau kita sendiri tidak ada orang boleh kita minum. Ini bukan menghormat waktu. Wa yusannu fi awwali syahri, dan disunatkan pada awal bulan an yanwiya sauma jami'ihi. Disunatkan hukumnya ini pada awal bulan puasa an yanwiya, bahwa berniat puasa semuanya hari. Jadi disunatkan pada awal bulan Ramadan seseorang yang berpuasa itu dia memasang niat untuk semua hari Ramadan itu. Itu sunat. Wazalika yaghni an tajdidiha fi kulli lailatin 'inda Imam Malik, dan yang demikian niat pada malam pertama saja untuk semua hari puasa Ramadan, yaghni adalah cukup, an tajdidiha dari memperbaharui niat, fi kulli lailatin pada tiap-tiap malam, anda Imam Malik, di sisi Imam Malik, artinya menurut mazhab Imam Malik. Jadi kalau menurut mazhab Imam Malik ini cukup malam pertama saja niat sudah selesai, dan malam-malam lain enggak perlu niat lagi. Nah, ini sangat mudah ya, bilangkar. Nah, menurut mazhab Imam Malik seperti itu, cukup ya. Tapi ya cukup seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Namun demikian dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat Imam Malik ini, dalam mazhab Imam Malik ini sunat diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Sunat. Maka fayusannu zalika, maka disunatkan demikian niat pada malam pertama saja. Indana, di sisi kita, maksudnya kita orang Syafi'iyah, karena kitab yang sedang kita baca ini kitab mazhab Syafi'i. Li'annahu, karena kenapa sunat kita terapkan itu? Rubbama, barangkali, nasa tabiyida, lupa seseorang bermalam. Makna bermalam, niat pada waktu malam. Fi ba'dil layali, pada sebahagian malam-malam puasanya lupa. Fayuqallidu imama Malikan, maka dia bertaklid kepada Imam Malik. Nah, ini maka karena itu dalam bahasa Syafi'i hukumnya sunat menerapkan pendapat Imam Malik itu, karena dengan melihat maslahat apabila terjadi lupa niat pada sebahagian malam puasa kita nanti, seperti yang telah kita bacakan tadi itu, agar puasa kita tetap dikira, maka kita saat itu langsung bertaklid pada Imam Malik. Atau kita sudah bertaklid kepada Imam Malik pada malam pertama kita telah berniat tadi. Jadi puasa kita di saat itu sudah dikira sudah sah lagi. Dan ini bukan taklid mazhab, bukan mencampur aduk mazhab, dan ini sudah menjadi mazhab Syafi'i juga. Artinya dalam mazhab Syafi'i pendapat Imam Malik ini dilegalitaskan, dibolehkan dengan hukum sunat kita terapkan pada awal malam pertama. Saat kita lupa niat, maka kita sudah puasa kita masih dikira,
karena kita telah niat pada malam pertama itu. Nah, begitu. Wa yushtaratu an yahdira, dan disyaratkan bahwa ya, ini cara niat, ini sangat penting ini. Bagaimana cara niat yang benar di dalam hati? Kadang kata ada di tempat niat dalam hati. Bagaimana niat dalam hati yang benar? Dan disyaratkan, ini syarat. Berarti kalau kata syarat, sebelum masuk dalam ibadat. Niat itu ibadat. Disyaratkan bahwa menghadirkan oleh seseorang fi zihni, dalam zihinnya, dalam zihinnya, sifat as-sawmi ma'azatihi. Jadi ini disyaratkan bahwa menghadirkan oleh seseorang fi zihni, dalam zihin. Ketika dikatakan zihin berarti pikiran. Dihadirkan dalam pikirannya sifat as-sawmi, sifat-sifat puasa, ma'azatihi, beserta zatnya puasa. Sifat puasa itu seperti bulan Ramadan, ya, tahun ini. Kemudian karena Allah. Kemudian apa lagi? Ya, gitu ya. Besok hari. Itu sifat-sifat puasa. Puasanya siang, puasanya hari bukan malam. Itulah sifat-sifat puasa. Puasa hari, bulan Ramadan, tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu kita hadirkan dalam pikiran. Ma'azati, beserta zat puasa. Apa zat puasa? Zat puasa adalah rukun puasa. Rukun puasa ada dua tadi, yaitu niat dan imsak. Imsak itu daripada 4 perkara, daripada jima, daripada apalagi muntah dengan sengaja, daripada istimna, mengeluarkan mani ya dengan sengaja, kemudian apalagi keempat, masuk sesuatu benda dalam rongga tubuh kita. Itu kita imsak daripada itu 4 perkara. Itu kita hadirkan dalam pikiran. Maka harus ada ilmu fikih, harus paham fikih puasa sebenarnya. Kalau tidak ada ilmu, tidak sah puasa. Maka setiap muslim itu, inilah sebabnya setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Jadi tidak ada istilah, kami orang awam tidak ada istilah. Kalau tidak paham, tidak sah. Kalau hanya semata-mata melafazkan niat di dalam hati tapi tidak paham itu apa yang dilafazkan itu, hanya begitu saja, ini seperti kebanyakan terjadi pada orang, ini tidak sah puasa. Dengan sangat tegas, tidak sah puasa. Jadi maka harus sebelum syaratnya, sebelum berniat, disyaratkan kita berfikir dulu sifat zat puasa, rukun puasa tadi, niat dan imsak daripada 4 perkara tadi. Itu kita tahu, daripada itu yang kita tahan diri. Lalu sifat-sifat puasa, siang kita berpuasa, bulan ini, tahun ini kan. Nah, setelah kita hadirkan itu dalam pikiran kita, nah baru summa, kemudian yadummu, mengumpulkan akan qasad. Qasad itu maksud hati. Mengumpulkan, membulatkan, maksudnya membulatkan qasad, maksud hati, ila zalikal ma'lum, kepada demikian yang telah kita, demikian maklum, demikian yang telah diketahui tadi. Kepada demikian yang telah diketahui tadi. Apa yang diketahui tadi? Yang telah kita hadirkan dalam pikiran tadi. Kita kasatkan hati kepada yang telah kita hadirkan pikiran tadi itu. Makna kasat, kita bermaksud hati kita kepada yang telah kita hadirkan dalam pikiran tadi itu. Selesai. Apa niatnya? Kasat itulah niat. Bukan yang kita hadirkan dalam zihin itu. Yang kita hadirkan dalam zihin itu syarat niat. Sudah jelas, sudah maklum pada pikiran, sudah. Begitu sudah maklum pada pikiran sifat-sifat puasa dan zat puasa, kasat hati ke situ. Kasat hati bermaksud kepada situ. Bermaksud kepada
yang telah maklum pada pikiran itu. Itu ya. Bermaksud melakukan itu. Kapan? Besoknya. Enggak perlu kapan lagi, sana sudah kita hadir di pikiran. Bermaksud hati. Dan itu sekilas itu, sekilas selesai. Bermaksud hati ke situ. Itu kita lakukan besoknya. Ya. Sangat mudah. Kasat. Jadi tidak perlu rumit sekali. Enggak perlu kita lintaskan lafaz-lafaz niat dalam hati. Ya. Semoga bisa dipahami dan diulang-ulang dengar, lalu dilatih-latih. Nah, insyaAllah ketika dilatih-latih nanti akan ada pertolongan Allah, kita bisa. Nah, besoknya sudah bisa kita melakukan niat puasa seperti itu. Falau khatara bibalihi kalimata, maka jikalau khatir, tergores, bibalihi di dalam hatinya orang yang berpuasa, kalimat ma'a jahlihi beserta jahilnya dia, maknaha akan makna-makna kalimat itu. Tergores saja kalimat-kalimat niat puasa di dalam hati, tapi dia jahil tentang kalimat-kalimat itu. Nah, rukun puasa dia enggak tahu, imsak dari apa saja dia enggak tahu, sifat-sifat puasa enggak tahu, syarat-syarat puasa. Jadi enggak tahu itu tentang syarat sah, syarat wajib dan sebagainya, tidak tahu. Cuma dia melafazkan niat saja di hati. Sahaja saya berpuasa esok hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Begitu saja, lam yasih, tidak sah puasa. Nah, itu tidak sah puasa. Ini sangat penting, jangan sampai rugi kita puasa itu bulan Ramadan tapi tidak sah puasa kita. Ma'a sifatil som beserta wamin sifatis som, dan di antara sifat-sifat puasa adalah kaunu syahri Ramadan. Keadaan bulan adalah Ramadan. Bulan itu bulan Ramadan, bukan bulan Rajab. Nah, maka dalam niat itu perlu kita datangkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, inilah ada pembahasan dalam fikih, didatangkan bulan Ramadan dalam niat, itulah maksudnya tadi, di mana datang dalam sifat-sifat puasa ketika kita mau mengkasatkannya. Wa in lam yahdur fi zihni, sekalipun dia wa in lam yahdur fi zihni zalika lam yahsul lahu yaumul awal wala ghairahu. Wa in lam yahdur fi zihni zalika lam yahsul lahu yaumul awal wala ghairuh. Jika tidak menghadirkan jika seseorang tidak menghadirkan fi zihni dalam zihinnya, dalam pikirannya, zalika akan yang demikian tadi yang telah saya jelaskan tadi, lam yahsul lahu, maka tidak hasil bagi dia yaumul awal, oleh hari yang pertama, wala ghairuhu, dan tidak juga hasil hari yang lain-lainnya. Nah, gitu. Jadi tidak hasil baginya hari yang pertama dan juga tidak hasil hari-hari yang lain. Nah, jika dia tidak menghadirkan sifat-sifat puasa beserta zat puasa dalam zihin dia tadi, maka puasa dia pada hari yang pertama itu tidak hasil, tidak sah seperti yang tadi. Wala ghairuhu, dan juga tidak hasil juga puasa-puasa lain yang dia niat seperti itu. Maka harus hadirkan harus kita lakukan niat itu dengan yang telah dijelaskan di kitab ini tadi. Pertama, lakukan syarat niat, yaitu menghadirkan dalam zihin, dalam pikiran sifat-sifat puasa beserta zatnya. Kemudian setelah jelas maklumnya, baru kita berkasat kepada yang telah hadir dalam pikiran itu. Saya ulang sekali ya. Wa in lam yahdur, dan jika tidak hadir, tidak menghadirkan seseorang fi zihni dalam zihin akan demikian yang tadi,
lam yahsul, maka tidak hasil baginya oleh hari yang pertama dan tidak juga hari yang lain. Begitu. Mungkin sampai di sini pengajian kita hari ini. Semoga bisa paham. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.